warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini, kelompok 12 mempresentasi loh. Temanya tentang merancang organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Oke guys, sebelum kita mulai, mari saya kenalkan masing-masing dari anggota kelompok 12. Ada Fikri Haikal Alwi, yang kedua ada Raffi Ahmad Faresi, yang ketiga ada Indri Monika, yang keempat ada Okisya Putri Kendi Rahayaan, yang kelima ada Kardira Riktasari, dan yang keenam ada Sarah Salhila. Oke guys, waktunya presentasi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ibu dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Baik, yang saya hormati kepada Ibu Hajah Surya Bintari selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen pengembangan diri serta teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Fikri Haikal Alwi. Pengertian pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Dalam hal ini, pengertian pengelola organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, mengelola. Mengelola adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, holistik. Holistik adalah serangkaian gagasan-gagasan bahwa segala sesuatu harus dipelajari secara keseluruhan dan bukan hanya sebagai jumlah dari bagian-bagiannya yang ada di dalam hidupnya manusia, sehingga secara konsep maknanya adalah menyeluruh. Yang ketiga, organisasi diri. Pada tingkatnya yang paling kecil, organisasi adalah pribadi. Hidup kita adalah sebentuk organisasi. Ia memiliki tata tertentu yang membuatnya tetap ada. Yang terakhir, organisasi jangka panjang. Organisasi jangka panjang merupakan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi yang baru dapat terrealisasikan setelah melakukan misi organisasi. Makna dari pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang: menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun berbagai cara atau langkah demi mencapai apa yang terjadi, harapan, dan belajar mengontrol diri untuk merubah pikiran dan perilaku menjadi lebih baik dan efektif. Aspek-aspek pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Adapun aspek-aspek menurut para ahli, yaitu menurut G 2078-80. Pertama, pendorongan diri /motivation. Pendorongan diri adalah dorongan batin dalam diri seseorang. Yang kedua, penyusunan dari /organization. Penyusunan diri adalah pengaturan sebaik-baiknya terhadap pikiran, tenaga, waktu, tempat, benda, dan semua sumber daya. Ketiga, pengendalian diri /control. Pengendalian diri adalah pembuatan manusia pembina tekad untuk mendisiplinkan kemauan, memacu semangat, mengikis keseganan, dan mengarahkan pengembangan diri /development. Pengembangan diri adalah pembuatan menyempurnakan hak atau meningkatkan diri sendiri dalam berbagai hal. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Indri Monika. Baik, faktor-faktor pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Adapun faktor-faktor menurut para ahli yaitu: menurut Ahmad Abdul Zawad 2007, A. Perhatian terhadap waktu, kemampuan pengelolaan diri. B. Kondisi sosial. Kondisi sosial dapat mempengaruhi pengelolaan diri seseorang. C. Tingkat kondisi ekonomi. Pengelolaan diri dipengaruhi kondisi ekonomi. D. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman individu. E. Lingkungan sekitar. Lingkungan menjadi faktor terbentuknya pengelolaan diri.
Kekuatan sebagai penunjang pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Adapun 6 cara menunjang pengelolaan organisasi diri yaitu yang pertama, value, nilai. Tentukan value atau nilai sebagai tujuan hidupmu. Misalnya saja memiliki karir gemilang, sehingga bisa fokus untuk mengoptimalkan potensi diri. Yang kedua, interest, minat. Minat atau hobi yang Anda senangi bisa membantu untuk mengungkapkan tujuan hidupmu. 3. Temperamen, emosi. Mengetahui apakah Anda seorang yang extrovert atau introvert dapat mengarahkan Anda untuk terus berkembang. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Okesya Putri Kendirahayaan. 4. Round the clock activity atau jam biologis. Setiap orang memiliki kondisi terbaik badan, entah itu malam hari ataupun pagi hari. 5. Make life and meaningful goals atau misi. Cara mengetahui tujuan hidupmu adalah memikirkan peristiwa paling berkesan yang pernah kamu alami. 6. Strong atau kekuatan. Menyadari kekuatan diri merupakan salah satu dasar membangun kepercayaan. Tips pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Berikut ini ada 6 tips, yaitu A. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seringkali kegelisahan dalam hidup disebabkan karena kurangnya komunikasi kepada Sang Pencipta. Kita lupa akan adanya yang mengatur segala aspek kehidupan di dunia. B. Memanfaatkan diri sendiri. Menjadi manusia tidak selamanya benar. Maka, dari itu kita perlu melakukan yang terbaik agar tidak menjadi kesalahan. Namun, bila kita pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan maupun kesalahan, cobalah berdamai dengan cara memaafkan diri sendiri dan mulailah hal baru dengan cara percaya diri. C. Merancang tujuan hidup. Tujuan hidup merupakan langkah penting untuk dapat selesai dengan diri sendiri. D. Menemukan passion dalam hidup. Menemukan passion diri biasanya dilakukan dengan mencoba hal-hal yang sangat disenangi. E. Berada di lingkungan yang baik. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pengembangan diri. F. Menetapkan target tahunan. Cara melanjutkannya adalah dengan menetapkan target atau mencapai setiap tahunnya. Hal ini bisa dikerucutkan menjadi target bulanan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Kardila Rikasari. Langkah-langkah perencanaan pengelolaan organisasi diri secara holistik untuk jangka panjang. Ada berapa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, menciptakan kerangka waktu Anda sendiri. Contohnya itu seperti tuliskan tujuan-tujuan utama yang Anda rasa yang dapat dicapai dan ingin dicapai. Yang kedua, bersiaplah untuk mulai kembali lembaran baru. Contohnya itu seperti kembangkan perilaku moral Anda dan berlatihlah untuk mematuhinya. Dan yang ketiga itu atur dunia Anda. Contohnya Anda mungkin akan menyadari bahwa memiliki urusan lain akan membantu melancarkan proses untuk menggenggam erat identitas Anda. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Jara Salsabila. Kesimpulan, holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan, di mana dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampak. Dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita mengelola atau memproses diri kita agar mencapai tujuan yang efektif. Organisasi sendiri adalah pribadi atau hidup kita sendiri, di mana kita mampu mengatur atau memanage kehidupan kita. Anis bersama Asdi. Sampai di sana bertemu Ibu Asi. Presentasi ini kami sudahi. Sekian dan terima kasih.